Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, saudara jamaah pengajian Masjid Al-Furqan, alhamdulillah pagi hari ini kita hadir berada dalam keadaan sehat untuk mengikuti pengajian Ahad pagi kita yang konon pagi ini untuk Ramadan ini yang terakhir. Sudah itu kita libur untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Oke, baik. Jadi di pengajian kita ini kita berada dalam keadaan berpuasa, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah dalam melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat ibadah puasa itu sendiri. Yo. So kalau hanya puasa menahan haus dan lapar, nah itu tidak dapat apa-apa. Ya, ada orang yang berpuasa hanya dapat haus dan lapar. Nah, kalau kita kepala terjun apa dia dan syarat-syaratnya itu kita perhatikan dan kita patuhi agar puasa itu puasa yang diterima oleh Allah SWT. Saat kita berpuasa ini menunjukkan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Ya. Jadi takwa itu di atas keimanan. So, hai orang-orang yang beriman baru disuruh, dihimbau supaya kamu menjadi orang yang takwa, berarti naik. Jadi iman itu di bawah takwa. Ya, melihat susunan ayat ini. Ya, iman itu baru percaya. Percaya. Takwa itu kalau yang dipercaya itu telah dilaksanakan. Itu dia naik menjadi derajat takwa. Salat itu aku percaya itu dari Allah. Tapi aku belum menggawekannya. Nah, itu belum takwa. Belum. Baru iman. Iman kalau sudah percaya. Kalau tidak percaya sama sekali, muslim dia baru jauh sekali masih di bawah. 0. Ya. Nah, diperhatikan. Jadi kita sebagai orang mukmin ini janganlah lagi tanggung-tanggung. Ibaratnya lah kepalangan. Kalau nian, ya jangan lagi setengah-setengah. So, sebentar lagi puasa ini kan selesai. Nah, jangan sekali-kali berpendapat bebas. Ayo gembira, hendak puasa besok lah baca makan siang. Ya, taruhlah sekadar kegembiraan. Tapi jangan menyatakan diri bebas daripada ketentuan puasa tadi. Itu yang penting diingat. Kepala sudah naik ke takwa, mantap-mantap di situ. Sebab takwa ini maka Allah mengatakan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Berarti keuntungan bagi siapa yang sampai ke derajat takwa itu. Keuntungan dari segala segi. Nah, jangan lagi mondar-mandir. So, keuntungan yang dibaca ini bukan keuntungan di akhirat saja. Keuntungan di dunia ini. So, kita masih tinggal di dunia. Ya. Orangnya
tabah, orangnya tekun. Semua dia berucap ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Oh, bukan manusia, manusia bagaimana? Manusia terserah dia saja. Kita tidak usah ngurusi. Dia cerdas. Orang takwa ini cerdas, pintar. Dia dibimbing oleh Allah. Semua dia diberitahu. Dia tahu duluan. Pakaian orang yang takwa. Maka itu keuntungan bagi siapa yang sampai ke predikat takwa. Jangan salah pengertian ya sebagai umat Islam ya. Jangan salah pengertian. Nah, nanti ada beberapa ayat untuk menguatkan kita sebagai orang yang takwa. Ya. Salat itu perintah Allah. Oh, itu tidak tinggal lagi. Tidak boleh lagi tinggal. Kalau ada azan waktu-waktu salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kalau ada permainan berhenti dulu. Apa ya berhenti dulu kita? Ya, kita sambung. Ada tamu ngobrol asik ni ngobrol ni. Nah, azan. Baik, kita serah dulu. Bayang salat dulu. Jadi mengutamakan kepentingan Allah dan Rasul itu satu kewajiban. Ciri orang yang takwa. Ya. Kan seperti ada kawan saya datang tamu. Dia tanya, jam berapa? Jadi ke jam 2. Dah, aku sangka dia sudah sholat. Seberapa jam tanya lagi. Jam berapa? Jam 2:04 juga. Ntar lagi nanya ke dia 2:30. Belum. Tanya lagi. 3 kurang seperempat juga. Baru berangkat sholat. Ini orang nomor berapa kepentingan Allah dibuatnya? Kepentingan Allah nomor berapa? Nomor 1 harusnya. Ada tamu, aku sebentar ya, aku sholat dulu ya. Tidak apa-apa. Itu malah terhormat. Malah satu kebanggaan ya sama manusia. Nah, pengertian-pengertian ini sebagai orang yang sudah beriman dan naik ke peringkat takwa harus kita cermati. Ya. Harus kita cermati gerak, tindak dan pikiran kita. Seorang takwa ini diajak Allah bicara ya, tidak main. Ya. Orang takwa ini dia sudah langsung kepada Allah. Aku itu Allah. Aku hamba, itu Khalik. Apa-apa sudah langsung dengan Allah. Dan orang takwa ini sudah dijanjikan surga, tidak halang-halang ya. Jangan dianggap takwa sambil lewat wah ini. Jadi mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Itu simak itu baik-baik, pahami itu baik-baik. Aku sekarang sudah posisiku sudah di predikat takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Surah At-Tolak ya, ayat 2 dan 3 itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tunjukkan jalan keluar dari kesulitan baginya. Allah tunjukkan jalan keluar bagi terhadap kesulitan jalan hidupnya. Ya, Quran ini mutlak. Bedus. Kalau kamu kerjakan kamu boleh kebaikan ya. Yang banyak. Kalau kamu tinggalkan kamu berdosa. Itu Quran. Sudah tahu kamu tidak tahu. Quran yang mengatakan kamu tidak tahu, kamu berdosa. Ya, jadi memang hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan.
Tuh orang sembarang bebas dak keruan, segala idak, ada dapat apa-apa juga. Malah pikiran kalut baik hari-hari, nak marah baik, tak juga dapat apa-apa. Lebih baiklah kita yang ada tuntunan ini. Masuk aku di situ. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Surah At-Tolak ayat 2. Di ujung ayat 2, surah itu ayat 3. Nyambung. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Rezeki ini dari Allah kan. Siapa yang membagikan rezeki? Malaikat yang diutus oleh Allah. Malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail itu malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengantarkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki Allah. Semua yang terjadi itu semua yang dikehendaki Allah. Ya. Wa may yatawakkaltu 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah melaksanakan urusannya. Itu Allah turun tangan terhadap orang yang takwa ini. Turun tangan. Tapi ya sungguh-sungguh ya. Tak bisa. Kalau enak aku takwa, kalau tidak enak aku balik biasa. Oh tidak. Dicoret itu. Oke kau, belum. Jadi kita harus tes diri kita sendiri. Aku sudah takwa belum? So, untuk orang yang takwa itu buat dirinya. Dunia dan akhirat. Di dunia sudah dinikmati dulu. Jangan orang hanya berpandangan akhirat aja. Nanti lah tua baik. Nanti agama ni tua baik. Jangan macam itu. Islam ni untuk dunia dan akhirat. Islam ni membawa kemajuan. Kalau memang benar-benar dipahami dan dilaksanakan. Islam yang membawa kemajuan. Bukan keluar kita dari Islam statis keluar. Harus hidup. Islam ini harus hidup. Ini Quran. Pemandu jalan. Ini ada tadaburnya tiap hari Rabu di Sana Hotel. Tiap hari Jumat. Jam 8:30. Siapa yang mau ikut, wah ini sangat besar faedahnya. So ini mencerdaskan orang. Al-Islam ya'lu wa la yu'lah kata Nabi. Islam itu tinggi, tiada yang melebihikan tingginya. Kok aku belum terasa tinggi Islam ini? Tanda kita yang tidak mencari. Coba dengan sepenuh hati. Tidak mungkinlah ucapan Nabi itu sia-sia ya. Kalau mau ikut silakan. Permisi dulu sejam, paling lama sejam setengah. Aku permisi nian jam 8, jam 8:30 ini sejam sebentar aku nak ikut pengajian tadabbur. Itu lebih ini. Daripada nonton bioskop berdalu-dalu. Itu lebih hebat. Cerah pikiran ini, tenang, sejuk, nyaman. Ada persoalan dikit-dikit ni tidak merasa terganggu. So jiwa ini sudah terlatih mengembalikan kepada Allah. Nah ini kesempatan. Surat Yunus 61 tolong. Surat Yunus ayat 61. Ini ada kaitannya dengan kemantapan ini. Ya, Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Kita harus rujuknya ke Quran. Kalau tidak, kemana lagi? Ke orang pintar. Belum tentu dia dengan pikirannya, hanya dia dengan perasaannya, kesasar kita nerima. Tapi kalau Quran, silakan. Ya, kita lihat. Quran surat Yunus. Artinya saja ya, biar surat 10 ayat 61 yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Soal yang paling kecil pun dilihat oleh Allah. Jadi tidak ada. Kita berbohong-bohong itu tidak usah lagi. Percuma. Lebih baik kita hubungan langsung dengan Allah. Sebab Allah yang penentu. Seseorang mau diberi apa tidak, izin Allah dulu. Man zalladzi yasma'u indahu illa bi'izni. Tidak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak ada izin Allah. Tidak usah lagi, bagaimana orang banyak ini, ya terserah dia. Sama dengan kita, manusia banyak, manusia lain itu sama dengan kita. Dia juga mencari dan mencari seperti kita ini. Terserah aja, kalau ketemu sama-sama, oh iya. Nah, jadi teman akrab. Ya, kita ini sejamaah ini, Al-Furqan ini persaudaraan jamaah ini. Ya. Jadi tidak ada yang perlu kita bohong-bohongi rekayasa. Aku karang-karang. Bagilah aku ngolok dia. Bagi aku ngoloknya. Nah, itu kan tidak boleh. Terus terang aja. Harga barang sekian. Aku nawar sekian. Kau tunjuk tak? Kalau tunjuk, payah aku beli. Kalau belum tunjuk, berarti belum rezeki kita. Tidak usah nak diakal-akali. Diakal-akali. Aku sering itu sikap kita setelah kita menduduki predikat takwa. Di dunia ini kita sudah nikmati takwa itu. Ya, alat kita, pakaian kita dalam menjalani tugas, dalam menjalani hidup. Orang takwa itu dekat dengan Allah. Diperhatikan oleh Allah. Dari Sabambang ada cerita seorang anak gembala kambing di zaman para sahabat. Luas sepadang, rumput kambingnya. Seorang anak mengembala, Sayyidina Umar ingin ngetes anak itu. Wih, Jang, kau angkat banyak kambing kau. Iya Pak, punya bos, punya majikan. Sekarang begini, ini kan dekat uang nih. Aku minta sikok kambing kau nih. Aku pengen nian sikok. Jangan Amirul Mukminin. Ya kan tidak ada orang juga. Memang tidak ada orang, tapi Allah tetap melihat Amirul Mukminin. Oh kalau begitu, budak ini diangkatnya sebagai apa? Anak angkatnya ya. Diambil sebagai anak angkat. Begitu. Akidah itu seperti itu. Kepercayaan kepada Allah itu seperti itu. Jangan kita terpengaruh, tidak ada orang juga, ada apalah. Ya, apaan itu, kecil itu. Tidak ada orang, Allah melihat. Ini terbacakan ayat tadi. Tercatat, malaikat, rakib, atid, bertugas. Mencatat. Masuk ke dalam buku catatan masing-masing. Yang nanti di sana, dibuka buku itu. Di Yaumul Mahsyar, bukan lagi di dunia ini. Perjalanan kita kan sampai ke sana, kakek. Di sana, masa yang selanjutnya itu di sana. Apalah, sedikit-sedikit kita nak berebut, ngotot. Punya aku mana? Banyak punya awak. Apalah, sedikit-sedikit. Padahal, kalau memang itu bagian kita, syukurilah, alhamdulillah. Ada bagian aku. Ya, sedikit-sedikit kita bersabar. Itu pakaian orang takwa semua. Pakaian orang takwa sana. Sangat sejuk, sangat nyaman. Sangat beruntung. Silakan nanti sehabis Ramadan ini. Ya. Nah.
Semua sudah menjadi milik kita. Diberikan oleh Allah. Ya, semoga kita jemaah pengajian Al-Furqan ini ya predikat itu dipeliharanya. Hal yang sekecil-kecil pun. Itu sandal tuh ya. Janganlah asal lempar kayak pecah lah. Ada petugas kayak. Tidak usah, jangan. Orang takwa itu, oh di mana tempat sandal itu? Ambil letakkan. Beres dunia ini oleh orang takwa. Apalagi masuk ke WC umum. Masuk, wah tidak ada orang. Kita ini tamu di situ. Seret, buang air. Sudah itu sudah baik. Tidak demikian. Pelihara keadaan itu. Ada air, siram, bagus. Letakkan. Sudah, alhamdulillah mesti seolah-olah kita punya. Jangan mentang-mentang kita punya, sudah buang air, sudah baik. Itu tidak ada nilai, bukan pakaian orang yang takwa. Ya, bukan pakaian orang yang takwa. Tidak ada merasa takut, tidak ada merasa sedih. Apa aja perasaan, so apa? So manusia ini, tiap kita ini ada iblis yang bertugas. Selalu mengganggu perasaan kita. Hati-hati bagi orang yang takwa, hati-hati. So, orang takwa ini terpelihara oleh gangguan iblis, sudah terpelihara. So, tempat takut iblis ini hanya kepada Allah. Maka itu kita berlindung kita ini kepada Allah. Kalau iblis ini pasti membelokkan manusia, menghancurkan manusia. Ya, ini harus kita ulang-ulang. Jangan kita sadar. Kalau salat, bacalah ayat Qul a'udzu birabbin nas. Kalau untuk iblis, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Aku melindungkan diri kepada Allah yang menciptakan manusia. Malikin nas yang menjadi raja bagi manusia. Ilahin nas yang memelihara manusia. Ya, yang memelihara manusia. Allah mengutus malaikatnya. Ya, kalau dipelihara oleh manusia itu, dipelihara oleh Allah itu, malaikatnya yang berperan turun tangan. Biar dilempar orang tuh aturannya kena, dipelok oleh malaikat, ditimbiskan dikit, jadi tidak kena. Itu dipelihara. Itu ciri-ciri dipelihara. Ya, kalau tidak ada pemeliharaan dari Allah itu, malaikat tidak ditugaskan. Berdepok ya berdepok lah. Ya, nah. Jadi ke akhlak, langsung ke akhlak pakaian orang yang takwa itu. Jadi akidahnya benar, hubungannya dengan Allah ini betul sudah. Salatnya memang salat yang mestinya seperti itu. Yang dituntunkan oleh Rasulullah, salat. Berusaha pelajari maknanya salat itu. Jadi ada salat pakai makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang pengasih lagi Maha Penyayang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Quran ini. Sudah di ayat 153 kalau tidak salah. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Agar kamu tidak tersesat pada jalan hidupmu itu. Kalau sesat, susah, kembalilah jauh, sesat. Nah, lebih baik tidak sesat. Surah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dulu ya. Kepadamu saja kami menyembah dan kepadamu saja kami minta tolong. Ini tiap salat ini dipahami ini.
Baru ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan jalan yang telah engkau ridhoi seperti orang-orang sebelum kami. Banyak itu kan, jalan para nabi. Jadi jalan hidup itu menentu juga untuk manusia. Jangan pakai istilah ikut orang banyak. Mana orang banyak baiklah. Nah, sudah kalbu ya kalbu. Kalau masuk sawah, ya masuk sawah. Kalau melok orang banyak, kita melok orang banyak baiklah. Tidak usah cari walak. Ada itu. Ada orang. Tidak usah susah-susah kita melok orang banyak baiklah. Padahal tidak perlu susah, hanya sekadar itu, mematuhi. Mematuhi. Praktiknya di puasa ini kita kalau tidak patuh dengan Allah, tidak terkerjakan puasa ini. Terlalu banyak gangguan. Tapi kalau kita katakan aku patuh dengan Allah, itu soal kecil hambatan itu. Hampir tidak ada lagi. Iblis juga tidak berani lagi dekat. Ganggu tidak berani lagi juga. Ya, cobalah perhatikan. Tapi tegas-tegas. Aku dengan Rabbku, ngapain kamu? Itu dengan iblis. Kan ada cerita, Umar mau lewat, iblisnya yang pentang-panting lari. Awas Umar lewat. Puntang-panting, tahun sumbung, tahun sungit lari. Nyumput. Kalau kita udah usah segitu baik. Begitu dia masuk, jangan, aku tahu kau. Udah usah. Udah usah, dengan aku udah usah. Kita tetap bertahan pada posisi takwa. Istilah itu ada, istilah berhenti itu bagi iblis tidak ada. Tidak ada. So, dia sudah berjanji. Akan kusesatkan seluruh anak Adam di permukaan bumi ini. Katanya dengan Allah. Silakan kata Allah. Kalau kau mampu. Tapi kau tidak akan sanggup kalau hamba aku beriman. Jadi memang disilahkan Allah niat. Maka itu kita waspada. Teraso itu. Setiap yang jahat, setiap yang buruk, setiap yang memundurkan itu iblis. Itu sudah iblis. Tinggalkan. Jangan dilayani. Minggir kau iblis, tidak perlu nak kita gertak-gertak. Naik puluh darah, kakek, tidak usah. Minggir kau iblis, kau tidak usah dengan aku. Kau cari yang lain, weh. Nah, banyak keuntungan kan? Tak terganggu lagi. Kita oleh iblis tidak terganggu lagi. Ya, orang yang tidak tahu iblis inilah yang membuat dia porak-poranda. Yang membuat dia jadi macam-macam. Ya. Yang masuk ke minuman keras, apalagi yang ke narkoba. Nah itu. Jadi akalnya orang bertakwa itu sangat terpelihara. Berjalan dengan baik sehingga dia pintar, dia cerdas. Dia tahu apa masalah yang ada. Maka dia siap untuk meladeni. Tamu umpamanya setiap apa kata tamu itu? Dia siap ngajak siapapun yang ngajak ngomong. Apapun maksud orang itu. Tidak ada yang dia elak-elakkannya. Tidak perlu. Dia tidak perlu lagi nyemput-nyemput. Ada orang nyari dia. Tip dulu siapa itu. Tidak usah. Bilang dekati. Tidak usah. Bohong juga namanya itu. Mau bohong pun tidak usah lagi. Ya. Bohong itu berdosa. Itu hebatnya orang yang takwa. Pakaian orang yang takwa. Nanti diketahui orang, biarlah, ada apa diketahui orang. Nanti ditirunya, bagus kalau ditirunya, tandanya itu baik, tebarkan kebaikan. Apa buat saya? Amal saleh buat kamu. Keuntungannya balik ke kamu. Kalau itu dipakai orang. Yang kau tutup kemajuan-kemajuan orang. Kasih dia kalau dia mau maju. Semua Allah yang ngatur. Kenapa kita ikut campur? Hebat nih kan kita ikut campur dengan perbuatan Allah. Serahkan dengan Allah. Ya,
Ya kalau rahasia tentu tidak juga. Dia umbar-umbar rahasia lah namanya. Tentu orang yang takwa tentu lah tahu. Tidak mungkin juga dia ngumbar-ngumbar. Ya, jadi hebat sekali. Kaitannya kalau mau tahu lebih lanjut, surat Ali Imran ayat 135. Betul? 133 dulu. 133 dulu. Jadi rujukannya harus Quran. Tatkala akan diterima suatu hal, suatu keadaan, rujukannya harus Quran. Wajib Quran. Bukan pendapat manusia. Silakan 133 tolong Habib bacakan. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 133 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jelas kan bagi orang yang bertakwa. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Cari apa lagi? Orang payah-payah puntang-panting mengharapkan surga itulah. Kalau baik kita dapat masuk surga. Ini sudah takwa saja. Pelihara takwa itu. Khalifah fil ardi kita jalankan. Kita ini khalifah fil ardi. Allah percaya menjadi khalifahnya di bumi untuk menata, mengatur bumi ini. Memimpin bumi ini dia. Membuat ada yang belum beres dia beresi. Ada yang belum sempurna ditatanya, dibikinnya. Untuk kesempurnaan, untuk kecukupan manusia dipakai orang lain. Amal saleh kita yang dipakai orang lain itulah. Kita bekerja untuk orang lain. Kenapa kau lakukan? Aku ingin menerapkan amal salehku. Kalau itulah milikku. Ya. Jadi orang takwa itu pakaiannya seperti itu. Beda dari orang itulah bebas segala macam. Oh iya terserah. Ya. Tanggung jawab ini masing-masing. Jangan lihat orang. Tanggung jawab ini masing-masing. Pada akhirnya masing-masing. Tidak ada minta rewangi, tidak bisa. Orang lain belum tentu pula dengan nasibnya. Bagaimana dia menolong? Dia sendiri belum tentu juga nasibnya. Ya. Jadi akal ini diberi oleh Allah, keistimewaan manusia sebagai khalifah fil ardi, dia diberi akal yang tidak ada di makhluk lain. Ya, tidak ada di makhluk lain. Akal ini tak kala dia akan berperan dengan baik, isi dengan ilmu. Dengan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Itulah isinya. Supaya dia bisa berperan dengan baik. Tahu di masalah. Tahu di masalah. Nah itu. Jadi lengkap ini kita ini. Sesampai dengan takwa ini itu karena dia khalifah fil ardi. Dia tinggal pakai. Dia makhluk yang paling tinggi dijadikan Allah. Kan sudah diulang-ulang. Manusia itulah kita, iblis inilah musuh kita, jin dia memasyarakat sesama dia, malaikat dia bekerja kalau diperintahkan oleh Allah, sejak dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, itu bertugas semua. Itu. Jadi kita diberi oleh akal yang tidak ada pada makhluk lain. Kemudian binatang, 5 inilah makhluk yang dijadikan Allah. Jadikan panjang-panjang cerita dalam Islam nih. Yang lain tidak ada. Situ ada orang halus penjago. Di mana? Itu omongan orang baik, tidak ada. Itu ada kuntilanak, tidak ada. Jangan panjangi urusan, jangan banyak gawe nih baca Quran.
Itu ada hantu. Oke, jangan lewat situ, kamu ada hantu. Itu omongan orang. So kalau kita tanya, kau ngelihat? Aku ngelihat ya tidak. Dia anak Uji Wong. Semua Uji Wong. Dari sisa penjajahan dulu Uji Wong. Yang itu tuh. Coba kita generasi sekarang masih nak ngekor itu. Masih nak ngekor itu. Berpikir kita. Ya, pilih-pilih yang mau diekori terhadap budaya yang ditinggalkan oleh penjajah dulu. Penjajah dulu memang sengaja meninggalkan kemunduran-kemunduran. Yang boleh dikatakan tidak, yang tidak boleh dikatakan boleh. Jungkir balik umat Islam ini oleh penjajah Belanda. Tahun 350 tahun Belanda di Indonesia ini menjajah nenek moyang kita. Putar balikkannya keadaan ini supaya dapat dijajah terus. Dan 41 baru dia ini kalah oleh Jepang. Masuk Jepang. 3,5 tahun Jepang, tahun 45 baru merdeka kita ini. Hadiah dari Allah. Merdeka Indonesia ini. Nah, itu riwayat kan. Jadi kita generasi sekarang tahu, kita membaca ini. Awal-awal tadi tidak juga, tapi sudah tahu ini bahasa Quran mengatakan manusia ini khalifah Allah di bumi. Jalankan tugas itu. Jalankan tugas itu. Mulai dari yang kecil-kecil, biasakan diri. Tenaga manusia ini berlapis. Kalau pikir, coba praktekkan. Cuman tersimpan. Karena tidak mau, tidak tahu jalan, tidak ada petunjuk. Tersimpan tenaga ini, terbelenggu, terkunci. Padahal berlapis-lapis. Habis lapis yang satu, keluar ke lapis yang di dalam. Keluarkan lagi. Begitu hebatnya manusia. Tidak ada istilah menyerah. Tidak ada istilah menyerah. Itu pakai meran takwa. Dan demikian antara lain sebagian praktek-praktek yang harus kita laksanakan. Nah, saya selalu teringat kalau ulama itulah, kalau Islam ini tahu dengan kekuatan yang ada pada Islam itu, tidak harus semua Islam ini susah. Secara negara, ayam mati kelaparan di atas padi. Ayam bertelur mati kelaparan di atas padi. Ini padi ini, tinggal makan baik, dia tak tahu bahasa itu padi. Dia lapar sampai mati. Itu keadaan, gambaran ya. Gambaran. Nah itu kesadaran yang perlu kita sadari. Jelas kita ini ditugaskan. Tidak ada, bukan orang lain. Masing-masing kita ini ditugaskan oleh Allah di permukaan bumi ini. Maka diberilah pangkat khalifah fil ardi. Menjadi khalifahnya di bumi untuk menata, mengatur bumi ini. Menjadikan seperti apa kelengkapan keinginan manusia. Itu dia. Jadi ayat, tolong 134-nya. Quran Ali Imran 134 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Betul, sasarannya di sini kebaikan. Kalau tidak baik jangan lakukan, tinggalkan. Nah, apa namanya? Bersegeralah segera diri untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu untuk masuk ke dalam surga. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Jadi sedekah ini sesuai dengan kemampuan itu tetap dilakukan. Itu suruhan dari Allah. Ya. Infak, sedekah itu ada kesempatan, ada berapapun sesuai dengan kemampuan. Nah kemudian dia tidak marah.
Tidak perlu marah. Apapun keadaan tidak perlu marah. Manusia ini ajak ngomong. Jadi kalau manusia perkataannya. Jadi apa yang kita tidak setuju, apa yang kita tidak sependapat, itu musyawarah. Salah satu surah dalam Quran ini, surah Asy-Syura, itu surat musyawarah. Jadi musyawarah itu sesuatu yang dituntunkan oleh Allah untuk manusia. Ya. Jadi tidak usah marah, tapi sebut. Kalau disebutkan orang, terima kasih dengan dia. Kalau kesalahan kita diberitahu orang, terima kasih dengan dia. Saya yang bisa melihat kesalahan kita ini di luar orang, di luar kita. Kita kadang-kadang sudah benar rasanya. Tapi ada orang mengatakan kita belum benar. Terima itu. Walaupun jangan langsung jangan ditolak. Terima dulu, kemudian cerna. Kita ini kan ada akal. Cerna itu telusuri, benar apa tidak kata orang tadi. Kalau tidak benar, tidak usah terima. Kekuasaan di tangan kita. Ya, supaya tidak marah. Kalau ada orang berkata, itu sumber-sumber marah kan. Ada sumber-sumber marah itu terima. Kau ini kurang benar, kau ini cara kau ini kurang benar. Terima. Kalau nian kata kita. Nanti telusuri ulang, periksa lagi, ya tidak tidak. Kalau iya, terima kasih dengan dia mengetahui kesalahan kekurangan kita. Supaya kita bisa memperbaiki. Disitulah terjadinya maka bisa memaafkan kesalahan orang lain. So, semua manusia ini kilap. Kenapa kita nak marah? Orang itu begitu, belum tentu dia sengaja. Mungkin dia kilap. Itu sifat manusia. Kilap, lupa, lalai, itu sifat manusia. Jadi kalau orang lupa, langsung kita gobrak, tidak usah. Sampaikan dulu, kasih waktu dia untuk mencerna. Nanti pada kesempatan lain dia ketemu wajahnya sudah lain. Memang benar kamu. Secara tersirat, dia mengatakan memang benar kamu. Nah, manusia ini ada tersurat, ada tersirat. Maka ketemu lagi. Jangan ditolak mentah-mentah seolah-olah kita tahu yang benar. Belum tentu juga. So, manusia ini sifatnya sama. Entah lagi lupa, entah lagi kilap, entah lagi tidak tahu. Terima dulu. Nanti ini bekerja. Pikiran ini berpikir, pertimbangan ada di sini. Itu manusia. Ini bekerja nih. Pikiran ini sepintas sehat, itu pikiran. Mengolah, mencerna, menimbang, itu hati di sini. Kesimpulan semua ini jiwa. Jiwa manusia. Ini harus dipelihara. Ini tidak bisa orang lain. Membangun, memelihara, menumbuhkan, itu harus kita sendiri. Tidak bisa orang lain. Ya. Raja tubuh kita ini di sini. Itu kata Nabi, kalau dalam dirimu itu terletak segumpal daging. Kalau sehat daging yang segumpal itu sehatlah badanmu. Kalau sakit daging yang segumpal itu sakitlah seluruh tubuhmu. Ya. Jadi ini tanggung jawab kita ini. Ini nomor satu nih. Di tubuh kita ini nomor satu. Ya, diasah terus, diasuh terus. Makanannya ilmu ilahiyah. Ilmu-ilmu dari langit. Biar kita di perguruan tinggi kuliah, tidak ada mendidik ilmu sabarlah kamu jangan marah kan tidak ada di perguruan tinggi. Tidak ada. Di Quran ada. Kapan diteliti? Oh benar nih Anda usah marah. Semua orang hilap. Ya. Tidak ada yang sempurna manusia. Ada hilap, ada kurangnya, ada lebihnya. Kita harus tahu itu. Nah, orang takwa karena dia sudah cerdas, dia tahu itu. Nah, itu dia. Ini tolong kita ini sudah waktu berjalan terus. Tentang orang yang takwa, tolong lagi surat 8 ayat 29.
Ya, pahami itu. Ini inspirasi dari Allah juga keluar untuk kita. Ada kaitannya ya. Dan belum tentu ingat, kadang-kadang belum tentu ingat. Ini inspirasi. Oh, terkeluar di sini. Ini ada izin Allah juga. Silakan. Quran surat 8 ayat 29 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. No. Kembalinya kepada Allah. Jadi pintar tak? Cerdas tak? Dia bisa membedakan yang hak dan yang batil. Yang hak dia ikut. Batil, wah aku dah kalah. Lajulah kamu baik. Pisah kita di sini, kamu baik. Dia tahu yang hak dan yang batil. Nah, kuntung orang yang takwa. Tapi pelihara takwa itu, jangan aku takwa, tapi tidak diteliti apa kaitan takwa itu, jangan nanti nol lagi, itulah. Tidak tahu iblis yang membuat mundur, iblis memang tidak punya berhenti. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan ada yang tertinggal, jangan separuh-separuh. Jangan ya ini tidak usahlah, jangan seluruhnya. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, sehingga setan itu musuh kamu yang sangat nyata. Sudah diberitahu. Kalau peran setan itu musuh kamu yang sangat nyata. Kamu pasti dibenyukkannya. Banyak orang dibenyukkan setan. Belum terbenyuk, setan itu belum berhenti. Belum jadi tapai, belum berhenti setan itu. Buat apa? Lo tahu gitu, itu musuh manusia. Kok masih banyak, dah pola. Dibenyukkannya, berhenti. Ya, itulah yang banyak terjadi. Banyak terjadi, kita lihat, kita saksikan di TV, di mana, di koran. Oh ya, hal-hal yang bukan main, hancur. Bukan hancur pribadi, hancur keluarga. Ya, kalau sudah kita terperosok ke dalam yang tidak benar, kan bukan kita yang hancur, keluarga menderita juga kan. Itu hidup, itulah hidup. Ya, yang kita salah memaknakan. Pelajari Al-Quran. Di Al-Quran itulah petunjuk yang hakiki. Ya. Satu lagi, surat 33 ayat 70 tentang orang takwa lagi. Jadi dalam Quran ini banyak tentang orang yang takwa. Kalau baca Quran ketemu ayat tentang orang takwa, wah perhatikan. Ini untuk saya ini. Ayat 33 ayat 70. Quran surat 33 ayat 70 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Dengan kemenangan yang agung. Nah itu orang yang takwa. Ya, dengan kemenangan yang agung. Ini sebentar.
Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang betul. Nah, betul kan kata-kata ini tadi kan? Mulutmu adalah harimaumu, itu ada pepatah. Jadi dari mulut inilah kita harus benar-benar koordinasi. So, manusia itu perkataannya, berlatihlah berkata. Ya, manusia itu nilainya dari perkataannya itu, dihitung itu dari perkataannya. Jadi sesudah kita berpilih perkataan yang baik, tidak bohong, tidak merekayasa, yang berisi nasihat. Ya, jadi kata-kata ini sangat penting. Ini juga yang menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita. Kalau kata-kata kita teratur, didengar orang, ditunggu orang. Ya, kalau kata-kata kita basing baik, ingat itu iblis, hati-hati. Kata Nabi, kalau kamu melihat, lihatlah dalam bentuk ayat tibar. Kalau kamu berkata, berkatalah dalam bentuk nasihat. Kalau tidak ada itu, sebaiknya kamu diam. Diam itu arti kata merenung. Merenung. Jangan asal ngoceh, tidak tentu ujung pangkal, ngomong terus, tidak usah itu. Khawatirnya kalau itu iblis. Ya, kita sudah payah, sudah hati-hati, terperosok juga. Nah, tapi kalau memang kita sadar bahwa itu kita memang terperosok, Allah selalu membuka pintu terhadap orang yang minta ampun. Selalu membuka pintu untuk orang yang taubat. Taubat. Ya, tidak taubat juga sudah dialami juga bertahun-tahun, tidak kata apa-apanya juga. Lebih baiklah taubat. Dah sekian tahun aku ni ngajar tak keruan, tak kata apa-apanya juga. Lebih baik pilih taubat. Jadilah orang yang takwa. Berapa dapatnya kakek? Patuhi ini. Patuhi ini. Tidak usah payah-payah. Apa yang dicari orang? Keselamatan kan? Kesejahteraan. Nak lemak. Kan itu kan? Tapi kalau tidak ada ke sini, tidak dapat itu. Carilah duit banyak-banyak. Nyiksa lagi ada itu. Ya? Kalau tidak disertai dengan apa yang dikatakan Allah. Wah, hebat mukjizat Quran ini. Menyelamatkan manusia. Baiklah, kalau memang demikian, waktu telah biasa segini juga kita ngaji, ya. Semoga itu dipahami dan memang dipakai. Satu arah kita kalau kita pakai, satu arah. Yang susah ini kan berlawanan arah, sebentar bertengkar. Pemahaman itu tidak sama. Apa dia lemaknya? Mau tak kita? Tentu tidak mau. Semua tidak mau. Semua mencari ingin nyaman, ingin senang di hatinya. Ya. Nah, kalau ada sedikit itu astagfirullahaladzim. Kalau ini anakku yang gelap. Kalau ini anakku tidak ngerti. Sadari diri ini. Tidak ada yang bisa ngajari diri kita selain dari kita terlebih dahulu. Kalau ada di luar diri, nah itu nasihat. Mau dia terima, mau tidak dia terima, itu kita punya urusan. Jadi biasakan mencerna ilmu-ilmu itu. Kalau tidak diterima, langsung belum bisa diyokan, agak dulu, cerna tapi direnung. Benar tak yang terdengar yang terkatakan tadi? Orang yang ilmunya memang sudah dekat dengan Allah, ya, dia mudah menerima ilmu Quran ini. Nanti dengan sendirinya dia kaya dengan ilmu. Dia mudah menjawab persoalan, dia mudah menyelesaikan persoalan. Dan dia menjadi orang yang sabar. Tidak ada lagi yang mau direbutnya, mau apa lagi, nak bertengkar-tengkar. Lebih baik aku sabar, memang sabar itu disuruh. Mau jadi pakaian tetap, sabar itu mau jadi pakaian tetap.
Jadi tidak perlu bantah. Apanya yang mau direbut? Ya, kalau menang untuk apa? Siapa yang menang? Jadi tidak perlu. Yang perlu sadar, renung, merenung. Itu kata Nabi. Lihat dalam bentuk ayat tibar. Ya, artikan apa yang dimaksud oleh Allah itu. Ya, kepala aku nyentuh, tok. Astagfirullahaladzim. Apa ini maksudnya? Apa salahku? Apa dosaku? Ya Allah. Itu. Jangan secara tahu malu jengok wong. Ya terlalu malu jengok tidak perlu soal. Tapi yang kita mana kan itu. Sesuatu yang terjadi itu ada hikmah dari Allah. Cari itu hikmah itu. Hikmah yang baik, hikmah yang buruk. Cari. Inilah perlunya ini yang akal yang terisi itu yang sangat perlu. Terisi oleh ilmu ya. Bukan terisi oleh pesta ada karuan baik. Ya. Nah demikian, semoga Allah jadikan berupa perbaikan buat kita. Kita akhiri kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.